Adalah Ulia Rahmayati, saya Rizka Yanti. Di sini kami akan menjelaskan terkait integral garis pada bilangan kompleks. Baik, yang pertama definisi integral garis pada bilangan kompleks. Misalkan fz adalah fungsi kompleks dan c adalah suatu kurva mulus yang dinyatakan oleh z sama dengan zt dengan interval t lebih besar sama dengan a, t kurang dari sama dengan b. Dengan zt memiliki turunan kontinu. Integral garis fungsi kompleks fz sepanjang kurva c didefinisikan sebagai integral sepanjang lintasan c dari fz terhadap dz sama dengan integral dari a sampai b fzt dikalikan dengan z aksen t terhadap dt. Jika fungsi kompleks ditulis dalam bentuk fz sama dengan u x, y ditambah i dikali v x, y dan dz sama dengan dx ditambah i dy, maka integral sepanjang lintasan c dari fz terhadap dz sama dengan integral sepanjang lintasan c u ditambah i dikali v dikalikan dengan dx ditambah i dy. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat dari integral. Di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu jika px, y kontinu di c, maka integral sepanjang lintasan c px, y dx dan integral sepanjang lintasan c px, y dy ada. Artinya di sini nilai integralnya ada. Lalu kita bisa mendefinisikan kedua integral ini. Yang pertama yaitu integral sepanjang lintasan p x, y dx sama dengan integral a sampai d p dt, ht dikali g aksen t dt. Yang kedua yaitu integral sepanjang lintasan c px, y dy sama dengan integral a sampai b p dt, ht dikali g aksen t dikali dt. Yang kedua yaitu integral a sampai b px, y dx sama dengan negatif integral b sampai a px, y dx. Nah, di sini karena terjadi perubahan batas maka menjadi negatif. Yang ketiga yaitu jika px, y dan qx, y kontinu di c, maka integral sepanjang lintasan c px, y dx dan integral sepanjang lintasan c qx, y dikali dx. Karena di sini integralnya sesama dx, maka tinggal kita jumlahkan lalu kita integralkan. Ya, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya hitungan integral sepanjang lintasan c z dz dari z sama dengan 0 dan z sama dengan 1 plus i sepanjang kurva c yang diberikan oleh z sama dengan t plus i t kuadrat. Di sini pertama kita harus mencari batas t-nya dulu nih teman-teman, karena di awal kan di sini sebatas garis lintasan c, jadi kita belum tahu a sama b-nya itu berapa. Jadi pertama kita cari dulu batas t-nya. Di sini diketahui z-nya ini t plus i t kuadrat. Nah, dari soal kita kan diketahui dari z sama dengan 0 sampai z sama dengan 1 plus i. Jadi kita substitusi nih ke z sama dengan 0, berarti t-nya kita ganti, diketahui jadinya t-nya sama dengan 0. Terus untuk z sama dengan 1 plus i, ini kita dapat menjadi t-nya sama dengan 1, sehingga batasnya itu t lebih besar dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan 1 untuk batasnya. Nah, selanjutnya kita ketahui kan dari sebelumnya bahwa rumusnya itu adalah batas a sampai b fz t z aksen t. Nah, karena kita belum ketahui nih z aksennya berapa, jadi tahap selanjutnya kita mencari turunannya. Nah, untuk rumusnya tadi di sini diketahui zt itu t plus i t kuadrat. Berarti kan untuk turunannya jadinya t kita turunin jadi 1, terus ini kita ini jadi 2 it. Nah, untuk turunannya kita udah ketahui, tinggal kita substitusi ke definisi atau kita substitusi ke rumus awal. Jadi untuk batasnya tadi 0 dan 1, lalu kita masukin nih untuk zt-nya tadi t plus i t kuadrat, sedangkan untuk z aksennya itu 1 plus 2 it dt. Nah, lalu kita hitung integralnya seperti biasa. Ini kita kalikan, kita kali pelangi, lalu lanjut hingga kita dapatkan
integral 0 sampai 1 TDT plus 3i ini aku pisahin satu-satu ya teman-teman. Jadi itu selalu kita substitusikan ke 1 dan 0 karena batasnya 1 dan 0. Ini jadi setengah plus 3i dikali sepertiga yang 2 dikali seperempat. Nah ini kan bisa kita coret-coret dan dihasilkan jawabannya akhirnya i, sehingga hasil jawaban dari soal tersebut adalah i. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu hitung integral garis dari integral sepanjang lintasan C dari Z plus 1 dz dengan lintasan C berupa garis lurus dari 0 ke 2 plus I. Nah, di sini yang pertama kita harus cari tahu dulu lintasannya. Di sini kan kita tahu kalau misalnya si Z itu 2 plus I kali T. Nah, maka dz itu 2 plus I dt dengan batas T itu T lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Terus kita substitusikan nilainya ke integralnya, maka integral dari panjang lintasan C dari Z plus 1 dz sama dengan integral dengan batas bawahnya 0 sampai ke 1 dari 2 plus I T ditambah 1 dikalikan dengan 2 plus I dt. Nah ini substitusi dari yang nilai power ini. Terus kita dapatkan di sini integral batas itu 0 sampai 1 3 plus 4i kali T ditambah 2 plus I dt. Nah kita integralkan semua ini, maka akan didapatkan hasilnya 3 plus 4i per 2 dikali 2 plus I. Nah kita tinggal kalikan seperti biasanya saja, maka hasilnya akan didapatkan 7 per 2 ditambah 3i. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga materi yang sudah kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.